Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat, tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, berikut ini ada cuplikan video yang menarik. Obrolan ringan Gus Jazuli bareng Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Bagaimana jawaban Kiai Imad pada saat ditanya kenapa Kiai Imad tidak mengatakan kafir kepada Fakih Muqaddam yang sudah mengaku mi'raj dengan jasadnya menuju Sidratul Muntaha. Jawaban yang luar biasa menurut kami. Bagaimana mungkin aku mengatakan kafir kepada orang yang ahistoris? Tidak ada. Yang namanya mukallaf itu kan ada, bentuknya ada, orangnya ya historinya itu ada. Lah ini ahistoris, udah ada. Lah ngapain dikatakan kafir, udah ada kan itu. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kalau mengatakan kafir seseorang ya karena melakukan pelanggaran syariat terus memaksa orang tersebut kafir kan gitu. Itu pada saat orangnya ada, lah orangnya tidak ada. Terus yang dikatakan kafir itu siapa? Tidak ada, ahistoris, bukan historis. Nah itu, ini menarik ini menarik. Nah, kita simak bareng-bareng bagaimana percakapan Gus Jazuli bareng Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, saudara-saudara, menarik. Jadi Kiai alasannya apa ya bisa menyatakan bahwa Fakih Muqaddam mi'raj dalam satu malam itu 70 kali kok tidak dihukumi kafir oleh Kiai? Iya, kafir itu kan mukallaf ya. Mukallaf itu harus ada sosoknya. Sedangkan Fakih Muqaddam itu menurut saya sesuai dengan penelitian dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, dia yang hidup tahun 653 itu tidak terkonfirmasi keberadaannya. Bagaimana seseorang yang tidak terkonfirmasi keberadaannya bisa kita sebut kafir? Walaupun kisah itu ada, kisah itu muncul pertama kali tahun 895, di mana di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqah Ali As-Sakran pertama kali membuat drama tentang adanya surat menyurat antara Fakih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad Az-Zifari. Syekh Sa'ad Az-Zifari ini adalah sosok historis. Sosoknya ada seorang ulama di Zifar, ulama besar Syariah wal Haqiqah. Nah ini Ali As-Sakran berusaha agar leluhurnya dia yang satu masa itu hidupnya itu dicangkokkan sejarahnya agar nampak menyejarah. Padahal sama sekali tidak ada di dalam data-data eksternal tentang kisah surat menyurat itu. Ali As-Sakran itu katanya mendapatkan berita itu dari kitab karya Bataha. Namanya kitab Tuhfatul Murid ya. Wa Unsul Mustafid. Nah, apakah benar itu kitab ada? Tidak ada. Jadi kitab itu tidak akan pernah ditemukan. Jadi mengutip, menyebut nama kitab yang dikarang oleh sosok historis ulama besar juga Bataha, yang merupakan murid daripada Sa'ad Az-Zifari, yang katanya di dalam kitab itu ada surat menyurat antara Fakih Muqaddam dan Sa'ad Az-Zifari.
sebenarnya di dalam kitab Al-Wafa itu sangat sederhana. Salam. Jadi hanya ada surat menyurat, itu kisahnya pun hanya kisah sepintas. Tapi kemudian pada masa generasi berikutnya, di dalam kitab-kitab Al-Masrahur Rawi, ini lebih dramatis sekali. Jadi kisah sepenggal yang sangat sederhana yang dibikin oleh Ali As-Sakrar tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Al-Ghifari kemudian dikembangkan oleh Bahlawi berikutnya di abad ke-11. Sehingga sepertinya bahwa surat menyurat itu faktual. Seakan-akan ada sebuah dialektika sufistis antara Sa'ad Al-Ghifari yang seorang ulama historis dengan Faqih Muqaddam yang ahistoris. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk agar Faqih Muqaddam ini kesejarahannya seakan-akan tertulis, padahal tidak ada. Maka di dalam ilmu komunikasi ini biasa disebut dengan cara berbohong 3 langkah. Waduh, 3 langkah. Agar bohong yang sebenarnya tidak terdeteksi, kemudian orang-orang terjebak kepada perdebatan bohong yang ketiga dan kedua. Jadi kisah Faqih Muqaddam yang ahistoris tidak ada, kemudian dibikin sebuah narasi. Waalaikumsalam.